Ya mungkin ini buat referensi aja, mungkin bakal kepake juga di UAS kali ya. Ini gue belajar dari YouTube ini nih. Ini gue coba Tapi targetnya eh, pindahin ke sini supaya lebih gampang sih, karena ini agak membingungkan sih apa ininya, backgroundnya ini. Gue pindahin. Jadi misalnya kita mau melakukan perhitungan LVQ ya. Jadi pertama kali kan kita harus inisialisasi dulu. Nanti mungkin di soalnya bakal keluar weightnya berapa, alpanya berapa, kayak gitu kan. Nah di sini kita uh, ternyata dikasih W-nya 2, ada W1, ada W2. Dimana W1-nya ini dan W2-nya ini punya namanya ini ya, vektor. Ada vektornya atau atribut umumnya atau fiturnya, sama aja. Jadi ada 4 fitur, ada 4 komponen atau 4 vektor di sini. Dimana untuk W1 ini dia untuk apa namanya, kelas yang ke satu katanya gitu. Untuk W2 vektor segini untuk kelas T2. Udah tuh alpanya sekian. Nah, cara gambarinnya adalah ya udah, ini kan inputnya nih atau fiturnya. Ini outputnya atau kelasnya. Di sini kita tahu bahwa ada dua kelas, yaitu T1, T sama dengan satu, atau dan T sama dengan 2. Jadinya ya udah kita masukinnya gambarnya 2 Y-nya atau outputnya di sini. Dan juga kita tahu bahwa ini atributnya ada 4. Oh ya udah kita gambar 4 kayak gitu. Terus kita taruh aja nih W-nya, W1-nya di sini yang menuju ke Y1, itu W1. W2 itu yang menuju ke Y2, itu Y2. Kayak gitu. Nah, kita taruh juga nilai-nilainya. Kita cemplungin juga 1100 ya kan. Terus 0001. Udah, mungkin penggambaran udah clear. Nah, misalnya kita punya data train nih. Data trainnya ini gue masih bisa sih. Ini data train row pertama nih ceritanya, X1 sekian, T-nya apa namanya, kelasnya 2. Ini row 2-nya nih, data trainnya gini. Ini row 3-nya. Bayangin aja ada row data trainnya ya. Ini untuk uh, row 3-nya. Nah, gimana cara kita nyelesain dengan LVQ-nya? Ya udah, yang pertama ini si data trainnya ini kita, mungkin ini kita apa ya, sesuaiin juga nih. Data trainnya kan 0. Untuk fitur apa, untuk fitur pertama, yang kedua 0 juga, biar nggak bingung nanti. Yang ketiga 1, yang keempat 1. Sesuaikan 0011 0011. Nah udah, supaya gampang hitungnya. Ya udah, yang kedua, step kedua ini kita pakai Euclidean distance, karena ini mirip banget kayak KNN. Kita pakai Euclidean distance. Ya udah, tinggal kita kurangi si W-nya ini dengan X-nya, atau kebalikannya sama aja sih, nanti kan dikuadratin ya, sama aja. Udah, kita coba kurangin nih, 1 kurang 0 kuadrat ya kan. 1 kurang 0 kuadrat juga untuk yang ini. 0 kurang 1 kuadrat, 0 kurang 1, terus 0 kurang 1 juga, hasilnya adalah 4. Kita simpan. Untuk yang W2 nya juga, data kedua atau iterasi kedua ya, sama W nya dikurang X 1 0, 0 kurang 0 0, 0 kurang 0 0, 0 kurang 1 1, 1 kurang 1 0 ya kan, hasilnya 1. Nah udah nih, kita dapat. Kita pilih dari kedua hasil ini yang mana yang kecil nilainya, yaitu yang 1. Nah ini kita pegang. Ini jangan kita apa ya, jangan dihiraukan dulu, tapi lihat ke sini. Ini 2.
Terus kita lihat ke sini lagi. Pada data train kita nargetinnya T-nya yang kelasnya yang kedua. Oh, sama, ternyata sama yang lebih kecil tadi nih. Ini berada di yang weight kedua atau iterasi yang kedua gitu. Berarti kita bisa simpulin ini sama dengan T karena dia targetnya sama nih, 2 sama 2. Kayak gitu sih. Nih, kita bisa baca ya yang bawahnya. Cari yang terkecil yaitu kan satu nilainya. Dan apakah T-nya sama dengan target? Nah, artinya apakah si ininya sama dengan T yang atas gitu. Angkanya sama-sama 2 berarti sama. Ya udah, karena kita dapatnya ini D2 atau T2 atau W2, berarti kita bisa simpulin yang bakalan kita ganti nanti, kita replace adalah W2 gitu. Kalau misalnya nanti D1-nya yang lebih kecil, berarti kita simpulin ini kita replace nanti bakal ke W1. Karena kita W2 berarti W2 ya. Nah, yaudah, kita ambil W2 sama dengan ini rumusnya. Rumus dari apa ya? LVQ-nya ya, kemarin dari algoritmanya juga. Jadi kalau misalnya kita dapatnya sama dengan T, ini kita taruh di sini plus. Kalau misalnya nggak sama dengan T, nanti mungkin ada ya, kita taruhnya minus gitu. Jadi kita taruh plus ya untuk yang saat ini. Oke, untuk WJ itu adalah si W-nya. W yang dipakai ini kan W2 ya. Berarti ambil dari W2 0001. A-nya ini learning rate-nya atau alpanya 0,1 dikali dengan X itu adalah data trendnya 0011 dikurang dengan ya ini W2-nya lagi, WJ-nya lagi. Dan nih hitung aja terus ketemu hasilnya 0,0,0,1,1. Nah, karena kita tadi tujuannya mau bakalan nge-replace ke W2 karena W-nya kita ganti kan. Ya udah, ini kita timbrungin aja, kita replace ke W2, kita replace ke sini. Set 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 set. Hasilnya adalah ini. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita pindah ke row data train yang kedua. Karena tadi kan data train yang pertama sama aja. Jadi kita pertama ngitung Euclidean-nya dulu. Ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini, hasilnya satu ya kan. Terus juga yang untuk yang W2-nya juga, untuk yang iterasi kedua, ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini, hasilnya 2,01. Nah, kita cari lagi yang terendah. Pokoknya kita cari yang terendah terus dah di sini. Yang terendah adalah yang pertama, iterasi pertama nih. Oh, ternyata iterasi pertama itu satu. Kita lihat targetnya yang tadi, data trennya. Oh, data trennya juga T-nya sama dengan kelasnya yang satu. Oh, sama, berarti kita bisa simpulkan dia sama dengan T karena sama. Nah, karena dia yang sama ini di iterasi pertama atau W1, ya udah berarti yang tujuan kita adalah nanti nge-replace ke W1. Makanya kita nanti kita hitung yang W1-nya. WJ-nya ini W1, A-nya ini learning rate, ini data trendnya, ini uh, apa ini? WJ yang tadi ya, ini si W1-nya. Hasilnya ketemu nih 1,0,9,0,0. Ya udah, kita replace ke W1. Hasilnya adalah ini. Ini udah kita replace. Nah, terus ada nih data trend yang ketiga, sama bla 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 bla. Nah, tapi ini ada yang beda nih. Yang bedanya ternyata kita udah hitung nih. Tadi ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini. Ternyata yang lebih kecil ini yang di iterasi pertama, sedangkan di data train ini ternyata dia targetnya itu kelasnya yang dua. Oh, beda nih, nggak bisa nih. Berarti udah kita simpulin ini nggak sama dengan T, nggak sama dengan T yang ini ya kan, karena ini berada di W1 atau iterasi pertama. Ya udah, setelah itu kita tetap tujuan kita tetap ngikutin yang paling kecil tadi untuk nge-replace W1-nya, karena ini W1-nya kan yang ini. Kita tetap tujuannya untuk nge-replace W1. Tapi adalah karena dia nggak
sama, tidak sama dengan T, kita ubah tandanya jadi minus di sini karena tadi yang sebelum-sebelumnya kan ini plus plus ya sama semua. Kita ubah jadi minus di sininya. Udah ini hasilnya sekian dan ya udah kita replace ke W1. Hasilnya ini. Nah, udah tuh kita udah kelar. Loh, kenapa enggak sampai X4? Ya terserah karena ini ternyata orang ini dia cuma ngitung sampai data trennya ceritanya cuma nyampe X3 doang atau cuma 3 biji doang. Sebenarnya kalau kita tergantung sampelnya datanya berapa, misal sampai X4 ya berarti kita ngitungnya sampai X4 gitu sih satu epochnya. Nah, tadi udah satu epoch tuh, kita udah selesai. Kalau misalnya satu epoch kita udah selesai dan kita menentukannya satu epoch doang, ya udah berarti nyampe sini doang. Nggak usah dilanjutin lagi. Tapi kalau misalnya emang kita misalnya epochnya 10, oh berarti kita harus lanjut. Kalau kita mau lanjut, berarti kita harus ubah nilai A-nya kayak gitu. Sesuai algoritmanya gitu. Jadi harus diubah nilai A-nya deh pokoknya kalau mau ke epoch selanjutnya. Nah, kalau mau ke epoch selanjutnya ya udah nanti misalnya learningnya kan beda, kita bedain learning rate-nya, kita hitung juga sama hitung juga. Nah, ya udah kayak gitu sampai habis ya epochnya, sampai epoch ke 10 misalnya. Oh ya udah kita hitung sampai 10 kali kayak tadi. Udah deh. Nah, makanya gua coba hitung yang di sini jadi kayak mulai epochnya tuh dari 1, 10 ke 100. Karena untuk membedakan yang tadi itu learning rate-nya kan, jadi lebih apa ya, lebih intuitif lah istilahnya, lebih intuitif aja sih. Karena kalau kita bedainnya cuma dari berdasarkan apa itu namanya, komponen ya atau learning rate aja tanpa epoch, itu kurang intuitif karena sebagai bagaimanapun epoch ini juga sebagai hyperparameter juga yang harus dicoba-coba juga ya kan, untuk kompleksitaskan akurasinya supaya lebih apa ya, lebih akurat lah. Nah, kayak gitu aja sih dapatnya.